Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena materi yang sebelumnya sudah selesai, ya tinggal mungkin mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi untuk pembelajaran yang selanjutnya, nah, sekarang kita akan belajar tentang voice effect. Nah, voice effect-nya apa saja yang akan kita pelajari untuk voice effect-nya? Yang pertama mungkin eh, demonik ya. Nah, apa namanya? Pembelajarannya masih tetap di Adobe Premiere ya. Jadi apa namanya? Kalian kalau yang sebelumnya menggunakan apa? eh, DaVinci mungkin beralih dulu ke apa namanya tuh ke Adobe Premiere lagi karena tutorial yang sekarang Bapak akan eh, perlihatkan sama kalian itu tutorial yang istilahnya itu voice changing mungkin gitu ya atau voice effect ya yang tadinya mungkin bisa dikatakan eh, seperti biasa ya mungkin obrolan biasa atau kata apa ya namanya ya, ngerekam biasa. Nah, nanti itu akan berubah, akan ditambahkan voice effect atau voice changing ke apa namanya ke audio demonik lah. Mungkin kalian pernah nonton apa ya namanya ya? Ntar kita lihat. Contohnya mungkin YouTube, YouTube biar kalian lebih tahu lagi. Demonic demonic sound misalkan. Contohnya gimana? Rambutku 2 bulan setelah dicat Wah, tetap charge, bentar ya. tetap Aduh. tetap Ini healthy, glowy, bouncy. This is my hero, Pantene Miracle wah Supplement lama banget. Conditioner. This is my aftercare secret. Oke. Oh, bukan itu. Wah, udah lama-lama nungguin ini. Eh, Voices. Coba. Nah, mungkin eh audio yang akan dihasilkan adalah audio yang seperti ini. Gitu. Jadi, eh kali ini kita akan membuat atau Bapak akan membuat tutorial bagaimana membuat sound demonic. Sound effect atau voice effect demonic. Nah, caranya itu gimana? Caranya yang pertama itu kalian harus siapkan dulu yang namanya audio. Ya, audionya nanti mungkin akan Bapak share sama kalian. Nah, ini untuk rekamannya ya. Jadi kalian bisa rekam audio kalian dengan teksnya itu yang ini ya kayak kalau misalkan dibacakan bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan dan kini tak ada jalan kembali bla 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 sampai kuhadiahkan padamu tuh ya itu 2 paragraf jadi kalian nanti tugas yang selanjutnya silakan rekam di HP kalian masing-masing ya audionya dengan teks yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya, setelah audionya sudah dibuatkan, ya silakan simpan bebas kalau Bapak di sini simpannya seperti ini, ya name-nya juga, file name-nya juga, audio demonic bahan, gitu ya. Gimana audionya seperti apa? Contohnya kayak gini. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Nah, ini kan biasa ya, audionya kan masih biasa, belum dikasih efek tambahan atau belum berubah atau ya masih masih bawaan lah defaultnya seperti itu ya. Nah, eh selanjutnya kita akan edit. Nah, editnya di mana? Editnya di Premiere. Premiere. Oke, kita close dulu biar ringan ya. Nah,
Sambil nunggu, apa saja sih yang ditambahkan? Itu yang pertama, dynamic processing. Dynamic processing mungkin bisa dikatakan apa ya, efek yang ditambahkan ke audio untuk bisa memperbesar audionya jika misalkan audionya itu kurang tinggi dan sebagainya. Itu. Jadi ada beberapa yang diatur itu dynamic processing, parametric. Di sini dijelaskan sama Bapak bahwa sesuaikan dengan audionya. Jadi pengaturannya itu tidak harus sama persis seperti yang Bapak contohkan gitu ya. Terus ada ditambahkan lagi parametric equalizer, terus ada lagi delay, terus ada lagi studio reverb gitu ya. Itu untuk buat gema ya, menambahkan efek gema. Terus yang terakhir itu ada yang namanya pitch shifter. Nah, di bagian ini adalah bagian yang paling utamanya, yaitu pitch shifternya. Itu udah dibuka, udah terbuka. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti biasa, bikin dulu ya file projectnya, misalkan demonic voice. Nanti file locationnya, project locationnya kalian bisa atur. Pak, di mana ya? Silahkan kalau awalnya bawaannya di apa namanya di savean terakhir kalian di mana, biasanya ini akan menyesuaikan dengan savean project kalian sebelumnya. Cuma kalau misalkan mau ganti lagi bisa diaturnya di mana? Nah, di bagian choose location nanti kalian bisa mencarinya atau membuatnya. Misalkan di sini bikin lagi silahkan boleh ya. Kalau Bapak mungkin coba tadi itu di mana sih podcast ya? Podcast Bapak bikin lagi misalkan demonic voice biar tidak apa ya namanya ya, tidak sama dengan proyekan sebelumnya. Select folder, setelah itu baru di create, dibuat. Oke, tunggu sebentar, lumayan lama ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ntar kita pindahkan dulu yang voice-nya, jangan di luar di sini. Kita pindahkan, kita Ctrl X ya, lalu ke podcast, lalu ke demonic voice, paste di situ. Lalu kembali lagi ke Premiere-nya, silahkan di import ya, di import bisa double klik, bisa apa lagi? Tekan apa? Ctrl I dan sebagainya ya. Oke, kita cari filenya di mana? Tadi di D, terus di podcast, lalu di demonic voice, terus masukkan audionya. Oke, udah ada ya audionya ya. Nah, ini audionya ya. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Oke, nah karena yang kita akan gunakan itu adalah audionya saja ya, kalian masukkan ke timeline itu adalah apa? Audionya doang. Jadi tinggal ditarik, drag, audio only, masukkan ke sini. Maka sudah selesai ya, memasukkan audio dari project panel, terus muncul di source panel, terus dari source panel pilih ke drag audio only di sini ya, terus dipindahkan ke timeline, ditarik aja, di klik tahan, klik kiri tahan, terus ditarik, itu selesai. Oke, paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya ada di sini yang namanya audio effect. Nah, kita lihat ya. Tadi di sini disebutkan apa saja sih? Dynamic processing. Kalau misalkan bingung, Pak, ini di mana sih dynamic processing? Bisa kalian langsung tulis saja ya, atau kalian cari dynamic processing. Nah, ada kan muncul? Kelihatan ya kalau di proyektor. Tapi akan muncul. Jadi kalau misalkan kalian bingung,
posisinya di mana, kalian tinggal cari di apa namanya, di tempat pencariannya di sini. Tuliskan dynamic processing DY heula. Nanti akan muncul, terus kalian klik ya, efeknya diklik, terus ditarik atau di drag, terus tarik ke bawah, terus lepaskan. Setelah itu pengaturannya di mana? Nah, pengaturannya itu di yang akan muncul di sini ya. Tapi sebelumnya diklik dulu filenya atau audionya, lalu pindah ke bagian efek kontrol ya. Di bagian sini ada yang namanya edit. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau misalkan audionya kurang kurang tinggi atau kurang keras, bisa diatur di sini ya. Misalkan awalnya gimana audionya? Awalnya seperti ini ya. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Oke, kita coba tambahin aja di bagian high-nya di sini. Diangkat ke atas dikit, lalu tambahin lagi, diklik di bagian sini, lalu luruskan lagi. Seperti ini. Ya, atur lagi apakah sudah pas atau belum. Tinggal kalian cek lagi dengan cara memutar lagi di play. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, Beda dan ya? kini Beda ya? Beda nggak? Beda ya? tak ada jalan kembali. Setiap bisikan yang kau dengar Oke. Kalau sudah dirasa cukup, ya, kalian tinggal close saja. Ya. Setelah di close, efek apa lagi yang dimasukkan? Nah, di sini ada efek namanya parametric equalizer. Ya. Tulis lagi. Ya. Parametric equalizer. Di sini, ya, yang atasnya. Terus ditarik sama seperti yang tadi. Terus setelah di drag dan dipindahkan ke sini, ada di bagian efek kontrol nambah satu parametric equalizer. Terus di bagian edit kalian edit. Ya. Nah, di bagian sini silakan kalian atur-atur lagi. Misalkan di bagian height-nya tambahin. Ya, diatur lagi. Coba height-nya ditambahin. Ya, kita pakai shift biar 2 langsung. Hup, nggak bisa. Oke, tambahin. Hup. Tambahin. Nah, misalkan seperti ini. telingamu adalah gema. Di bagian low-nya, ini low, biasanya audio itu ada 3, low, middle, sama high. Nah, di bagian low-nya juga bisa ditambahkan biar agak bagian nada rendahnya terdengar. Dari jiwamu sendiri, terperangkap di antara daging dan kehampaan. Pengaturannya silahkan disesuaikan dengan audio yang kalian punya ya. Jadi pengaturannya itu tidak semuanya harus sama. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya, efek yang selanjutnya itu ditambahkan adalah efek delay. Di bagian delay sama. Tik juga delay. Ada delay. Diklik bagian delay-nya saja, masukkan. Nah, terus ada nambah efek delay. Nah, di sini pengaturannya Bapak sudah masukkan nih. Delay. Nah, efek delay ini, jadi kalau semakin, misalkan nih, itu tambahin. Berapa ya? Coba, misalkan 2 saja. Hasilnya gimana? Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. Nah, jadi ada double-nya. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. Bayanganmu telah Gitu. Nah, makanya kita tidak butuh banyak-banyak. Butuhnya itu dikit aja. Pengaturannya juga udah Bapak masukkan. Ya, jadi kalian di bagian delay ini silakan pengaturannya disamakan. Terus feedback. Nah, feedback itu besarannya bayangannya ya, kecil aja 5. Oke.
Mana bentar. Nah, di bagian feedback itu kasih 5 saja. 5%. Terus di bagian mix dikasih berapa di sini? 15%. Jadi bayangan dari apa namanya hasil delaynya itu tidak akan sama kerasnya, tetapi akan diperkecil. Jadi kita kasihnya itu jangan terlalu gede ya. Jadi 15% saja. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Beda ya dari audio yang Setiap sebelumnya. bisikan yang kau dengar di telingamu Oke, kalau sudah ya ditambahkan lagi di sini ada yang namanya studio reverb. Reverb itu supaya kesannya itu ada gema ya gitu. Nah, ada edit, diklik. Nah, di bagian gema ini room size ini berarti ukuran ruangannya ya. Jadi misalkan kita tambahkan, yang kita atur itu hanya 3 ini, room size, decay sama early reflection. Jadi silakan tambahkan, atur mau segimana sambil kalian bisa dengarkan hasilnya ya. bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Setiap bisikan yang kau dengar di telingamu adalah gema dari jiwamu sendiri, terperangkap di antara daging dan kehampaan. Kau pikir kau masih bernafas, tapi sesungguhnya udara yang kau hirup adalah sisa-sisa keputusasaan yang kuhembuskan ke dalam nadimu. Oke, misalkan cukup segini ya. Kalau misalkan full audionya seperti apa? Coba. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. Oke, kurangin lah ya, terlalu cukup. Kalau sudah, nah yang terakhir ini ya, buat audio menjadi 3 track. Caranya itu menggunakan tombol Alt ya, terus diklik, pindahin ke bawah ya, pencet Alt lagi, klik kiri, pindahin ke bawah. Jadi ada 3 apa namanya? 3 audio yang sudah diatur gitu ya. Nah, bentar, kita hapus dulu. Hapus, delete. Bentar, sebelum masuk ke track ini, tambahkan dulu yang namanya pitch shifter. Biar enggak ini. Pitch shifter. Nah, diklik, masukin, baru habis itu dipindahkan, diperbanyak ke bawah. Oke, lagi, dah, ya. Untuk pengaturan yang pertama, di sini dilihat bahwa bagian ini adalah medium, min 2, min 4, min 6. Nah, di bagian mananya? Nah, diklik dulu bagian atasnya, ini nih, bagian audio paling atas, terus ke bagian edit. Nah, masuk ke medium, precision, ya. Terus di sini masukkan negatif 2. Close. Setelah itu, klik yang audio selanjutnya, terus ke pitch shifter, terus ke medium, di bagian sininya negatif 4. Close. Satu lagi, ya, ke bawah, terus ada lagi yang muncul pop up, ini negatif. Nah, close. Setelah itu, maka audionya akan berubah menjadi seperti ini. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Setiap bisikan yang kau dengar di telingamu adalah gema dari jiwamu sendiri, terperangkap di antara daging dan kehampaan. Kau pikir kau masih bernafas, tapi sesungguhnya udara yang kau hirup adalah sisa-sisa keputusasaan yang kau hembuskan ke dalam nadimu. Aku adalah bayangan yang tidak mengenal cahaya, haus akan ketakutan yang mengalir dari matamu. Semakin kau berdoa, semakin doa itu hancur di dalam kekosongan yang kubawa. Dengarkan baik-baik, karena setiap detak jantungmu hanyalah hitungan mundur menuju ke visual abadi yang akan kuhadiahkan denganmu.
Itu ya. Jadi yang tadinya audionya seperti ini, Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. oke, berubah menjadi audio yang seperti ini. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. Oke. Nah, ini demonic sound ini berguna jika kalian misalkan membuat sebuah film, ya. Terus di scene film tersebut ada istilahnya mungkin apa namanya, orang yang sedang kerasukan, ya, atau mungkin ya berhubungan dengan film-film horor. Nah, ini bisa menjadi salah satu eh, apa ya? Salah satu cara supaya film yang kalian buat lebih dramatis lagi, ya, lebih horor lagi. Salah satunya yaitu dengan cara merubah audio yang memang teksnya itu misalkan teks yang horor, ya, kalian bisa rubah menjadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah proses importnya. Cara mengekspornya. Caranya seperti apa? Ya, seperti cara-cara sebelumnya. Yang beda itu apa? Yang beda itu hasil dari eksportan itu adalah file audio saja. Ya, jadi ke file, terus ekspor, terus media, ya, media. Nanti ada videonya, ya. Oke. Nah, terus kita masukkan di sini filenya kalian mau disimpan di mana? Misalkan di sini. Nah, karena tadi namanya audio demonic bahan, sekarang kita rubah menjadi misalkan eh, apa ya namanya ya? Edit, edit aja, edit. Nah, oke. Terus di sininya ya, jangan MP4 karena kalau MP4 nanti bentukannya itu adalah video. Jadi silahkan rubah ke MP3 ya. Jadi MP3. Oke, coba. Nah, betul. Save. Ininya custom MP3. Oke. Nah, setelah itu di sininya silahkan mau MP3 ya dan sebagainya karena takut misalkan ada file yang WAV misalkan bebas. Ya, kalau Bapak mau pilihnya MP3 saja. Setelah itu, kalau dirasa sudah cukup, kalian silakan untuk mengekspornya. Ekspor, tunggu sampai selesai. Selesai. Tuh. Kalau audio doang mah cepet ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini bahannya kita setel dulu. Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan. Oke, hasilnya Bayanganmu telah kupanggil dari kegelapan, dan kini tak ada jalan kembali. Setiap bisikan yang kau dengar di telingamu. oke. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk proyekan selanjutnya, ya. Ini masih ya gampang lah, cepet lah kalau menurut Bapak karena hanya audio saja. Oke, cukup mungkin. Terima kasih.